ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian akidah ya dari syarah Salasatul Usul halaman 35 ya terakhir. Karena waktunya tinggal sedikit lagi ya, tinggal berapa pertemuan lagi kita sampai bulan apa belajar? Bulan Mei. Ya, jadi kita akan agak percepat dengan membacakan matannya saja. Adapun syarahnya langsung dibahas. Ya, jadi langsung dibahas. Jadi maksudnya supaya kalian selama pembelajaran ini bisa menangkap ya semua isi yang ada dalam matan ini. Ya, karena intinya kan bisa memahami isi yang ada di dalam matan, sehingga bisa tuntas, gitu ya. Nah, kalau nanti butuh sanad, ada sanad, insya Allah saya bisa memberi. Ya, sangat bisa tuntas matannya, jadi ada pengijasan sanad insya Allah kalau nanti diperlukan ya bisa dibuatkan nanti dengan ustadz-ustadz. Di pembahasan terakhir kita membahas poin ketiga itu ya, bahwa siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh memiliki loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Ya, loyalitas, kecintaan ya, teman dekat, apalagi mengangkat sebagai pemimpin. Itu sebagaimana di surat Al-Mujadalah ayat 22. Itu di matannya ada ya. Mujadalah ayat 22 atau Mujadilah. Ayat ini kan turun berkenaan ketika kaum muslimin, para sahabat ya, khususnya di perang besar pertama dalam Islam, yaitu perang apa? Perang besar pertama dalam Islam perang apa? Perang Badar. Ya, perang Badar terjadi pada tahun berapa? Nah, ini sirahnya harus ini ya, karena nanti ada kaitannya juga di sini dengan pembahasan sirah. Karena berkenaan dengan mengenal Nabi Muhammad. Ya, salah saya itu kan mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Nabi Muhammad. Jadi harus tahu juga sirah. Ya, jadi perang Badar itu terjadi tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah. Nah, di perang Badar itu para sahabat ya harus menghadapi keluarganya sendiri dalam perang Badar itu. Ya, harus menghadapi keluarganya sendiri yang kafir, yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam. Salah satu contoh siapa? Ya, salah satu contoh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, bahkan sampai walaupun sebenarnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dia selalu menghindar untuk menghadapi ayahnya sendiri. Ya, selalu mengingat, dia tidak mau sampai membunuh ayahnya, tapi karena ayahnya ini selalu menghalang-halangi dia dalam perang Badar itu. Ya, selalu dia menghalang-halangi, akhirnya dengan terpaksa kemudian membunuh. Ya, harus membunuh ayahnya sendiri. Ya, di dalam perang Badar. Ya, kemudian siapa lagi ya?
Ya, Mus'ab bin Umair ya harus menghadapi saudaranya, ya, saudaranya ya Sa'ad bin Umair kalau tidak salah. Ya, jadi di sini ayat ini sangat menggambarkan bahwa orang-orang beriman ini diuji ya ketika dia harus lebih mendahulukan ya cintanya kepada Allah dan Rasulnya ya ataukah kepada keluarganya sendiri. Jadi walau kanu aba'ahum, kalau walaupun mereka itu ayah-ayah mereka, ya kan? Makanya di dalam kisah-kisah Nabi juga banyak yang dihadapi itu keluarga sendiri kan. Nabi Ibrahim menghadapi siapa? Ayahnya, ya yang musyrik yang menentang. Ya abnahum atau anak-anak mereka. Siapa yang menghadapi anaknya yang kafir? Nabi Nuh ya kan? Bahkan ketika disuruh untuk naik ke kapal ya yang sudah dibuat, dia tidak mau. Ya bunayar kam ma'ana, wahai anakku naik bersama kami ya ke kapal ini. Lalu kata anak itu apa? Sa'awi ilal jabali ya ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung yang bisa menjagaku dari air. Tapi ternyata ya gunung pun tenggelam. Ya kata Nabi Nuh, la yasimal yaum ya illa man rahimah. Tidak ada yang dijaga pada hari ini melainkan orang yang diberi rahmat oleh Allah yang masuk ke dalam kapal tersebut. Ya, au ikhwanahu atau saudara-saudara mereka, au ashiratum atau kerabat-kerabat mereka. Bahkan Nabi Muhammad sendiri harus menghadapi siapa? Pamannya yaitu Abu Lahab. Ya kan? Pamannya Abu Lahab. Ya, tapi termasuk juga siapa? Ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dia menghadapi ibunya yang diancam ya. Kata ibunya, kalau kau tetap beragama Islam ya, mengikuti Muhammad ya, maka aku tidak akan makan gitu ya, tidak akan minum, tidak akan menyisir rambut, tidak akan mandi dan sebagainya. Jadi dia mengancam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, tapi ya Sa'ad bin Abi Waqqas lebih memilih ya keimanan itu kepada Allah. Ya, lalu kata Umar bin Khattab itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya jangan terpengaruh, ya, jangan kamu tuh tergoda. Ya kalau dia lapar dia akan makan juga. Kalau dia haus dia akan minum. Ya kalau rambutnya udah banyak kutu dia juga akan menyisir. Gitu. Ya. Nah inilah yang disebut di dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman itu wa in jahadaka andus rikabi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua itu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, maka jangan taati. Ya kan? Maka jangan taati. Tapi kalau dalam
urusan dunia, wasaibu ma fid dunya ma'rufa. Bergaullah, perlakukan kedua orang tua itu dalam urusan duniawi dengan cara yang baik. Jadi tunjukkan muamalah akhlak yang baik, berbakti kepada orang tua dalam hal duniawi. Gitu ya. Adapun urusan kemusyrikan, kekafiran, ya kemaksiatan, kita tidak boleh mentaati. Ya, itu dalam Islam sampai seperti itu. Ya, jadi bermusuhan ataupun menghadapi orang-orang kafir itu kan tidak harus kita kemudian memutuskan ya hubungan secara total, tapi bisa justru kita melakukan bakti. Justru dengan cara seperti itu mereka akan tersentuh hatinya dengan agama Islam yang memberi rahmat bagi seluruh alam, ya memberikan kasih sayang, berbakti kepada orang tua, gitu ya. Dengan akhlak seperti itu maka banyak juga yang pada akhirnya keluarga mereka yang tadinya tidak masih belum muslim menjadi muslim, jadi masuk Islam. Termasuk Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq kan pada akhirnya orang tuanya masuk Islam, walaupun di awal-awal itu tidak masuk Islam, bahkan bisa dikatakan menghalangi dari Islam, dari dakwah Islam. Tapi Abu Bakar Siddiq itu selalu berdoa kepada Allah agar orang tuanya itu masuk Islam. Ya, termasuk kan ketika mau hijrah ke Madinah, ya Abu Bakar Siddiq itu kebetulan ayahnya itu kan buta. Ya, ayahnya itu kan buta. Ketika mau izin ke orang tuanya itu, ada strategi gitu ya, cara yang dilakukan oleh Abu Bakar ya untuk agar orang tuanya itu tidak menahannya, ya tidak marah kepadanya, gitu ya. Ada kisahnya yang bisa dibaca ya. Jadi awal-awal itu sempat menghalangi, ya, sempat berpotensi untuk menghalangi dakwah, tapi ternyata pada akhirnya ayahnya Abu Bakar, ya, Abu Kuhafa namanya, itu masuk Islam, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya ya. Ini di syarahnya hanya menyebut dalil-dalil yang lain saja ya, ayat-ayat yang lainnya yang serupa. Nah, yang berikutnya i'lam arsyadakallahu ya, harusnya Allah ya, bukan Allah di sana. Karena jadi fa'il dari arsyada. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu li taatihi, untuk taat kepadanya, annal hanifiyata, bahwa agama yang lurus, hanifiyah, adalah millat Ibrahim, yaitu millah Ibrahim. Jadi hanifiyah, agama yang lurus, itu millahnya Ibrahim ya alaihissalam. An ta'budallaha wahdahu. Ya, kenapa disebut millah Ibrahim? Padahal kan agama para nabi itu sama ya, mengajarkan tauhid, ya melarang dari kesyirikan. Semua para nabi sama agamanya. Ya, tapi kenapa disebut secara khusus millah Ibrahim? Ya, karena di Mekah ini tempat diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad, itu ada akar sejarahnya secara langsung kepada Nabi Ibrahim. Karena kan Nabi Ibrahim dulu sempat di Mekah,
membangun kembali Ka'bah gitu. Ya, dengan Hajar itu yang kemudian melahirkan Ismail, Nabi Ismail di Mekah. Jadi ada akar sejarahnya secara langsung ya dari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang lebih berhak mewarisi ajaran Nabi Ibrahim gitu ya. Selain juga Nabi Ibrahim adalah sebagai bapak dari para nabi. Kenapa disebut bapak para nabi, Nabi Ibrahim? Karena nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Ya kan? Kalau Bani Israel itu keturunan dari Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim. Yakub itu kan disebut Israel. Bani Israel itu keturunan Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Nah, sedangkan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, keturunan Nabi Ismail ya, yang di Mekah itu. Nah, jadi di sini disebut milah Ibrahim yang lurus, artinya tidak ada kesyirikan. Ya, yang lurus, murni ibadahnya, tauhidnya kepada Allah. Itu anta'budallaha wahdahu, engkau beribadah, ini tidak ada tasdid harusnya, sukun ya. Beribadah kepada Allah semata ya, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan agama kepadanya maksudnya kepada Allah. Ini yang disebut al-ikhlas. Makanya qul huwallahu ahad itu disebut surat al-ikhlas. Apa maknanya disebut al-ikhlas? Memurnikan tauhid kepada Allah, ikhlas di situ. Memurni, ikhlas itu kan murni, memurnikan. Ya, memurnikan keyakinan, ya iman, ibadah hanya kepada Allah saja, ya tauhid. Maka di situ dikatakan qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Di situ tauhid, mengesakan Allah. Ya. Itu baik dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ar-arsyadaka atau ar-rusdu ya. Ar-rusdu itu istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, taat, yang dimaksud dengan taat sesuai ya, muwafaqatul murad fi ilalil murad tarkanil mahdud. Ya, sesuai dengan yang dimaksud dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Itu sudah mafhum lah. Ya, Hanifiyah itu jalan yang lurus ya, yang apa tadi ya, tidak syirik, yang di atas, yang dibangun di atas ikhlas, memurnikan tauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim ini digelari dengan Khalil ya, Khalilur Rahman. Apa artinya Khalil? Kekasih Allah. Ya, kasih Allah ya. Keistimewaannya. Nah, di sini berarti ibadah ya, ibadah kepada Allah. Berarti ini masuknya kategori tauhid uluhiyah, memurnikan ibadah. Ya, dan dia sebetulnya yang merupakan inti dari tauhid. Ya, karena tidak cukup orang hanya meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang menciptakan, ya, memberi rezeki, tapi harus memberi dampak kepada kita, ada timbal baliknya dari kita, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Dan itulah yang selalu kita nyatakan kan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan tauhid ibadah. Ya, tauhid uluhiyah. Ya. Nah, apa makna ibadah di sini dijelaskan? Ibadah bimafhumihal 'am, ya, dengan maknanya yang umum, tadallul, merendah diri lillah kepada Allah. Mahabbatan, dengan
kecintaan, wa ta'ziman, ya, dan mengagungkan bifili awamirihi wa ijtinabi nawahi, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu, dengan cara yang dibawa oleh syariatnya. Ya, sehingga dari definisi ini kan syarat diterimanya ibadah itu harus apa? Ya ada 3 lah ya. Satu apa? Iman, ya, harus punya iman dulu. Itu. Yang kedua, ikhlas. Jadi hanya diperuntukkan untuk Allah saja ibadah tersebut. Dan yang ketiga, sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan syariat, itu tata caranya. Ya, atau dengan sunnahnya. Jadi makanya di sini didefinisikan alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'u, dengan cara yang dibawa oleh syariat, bukan dengan cara sendiri, bukan dengan cara yang dibuat-buat. Ya, makanya orang yang ibadah dengan cara yang dibuat-buat disebut apa? Bid'ah. Itulah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan dengan peringatan yang sangat keras. Kenapa? Karena orang melakukan ibadah, ya, alih-alih gitu ya diterima ibadahnya, ya, malah kemudian menjadi dosa, bukan ketaatan. Bukan sekedar ditolak, bukan sekedar tidak sah ibadahnya, tapi justru berubah menjadi dosa. Walaupun orang menganggapnya itu baik, ya, menganggapnya itu baik sebagai ibadah. Ya, kita disuruh sholat, lalu buat sholat, sholat sendiri, tata cara sendiri. Ya, sholat kan baik, gitu kan, bagus, diperintah oleh Allah, tapi buat tata caranya sendiri. Ya, ditentukan waktunya sendiri, gitu ya, rakaatnya sendiri, bacaannya sendiri. Diterima nggak oleh Allah? Bukan hanya tidak diterima, tapi justru menjadi dosa. Kenapa? Karena dia membuat syariat, membuat tandingan. Ya, itu padahal ibadah itu harus sesuai dengan syariatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah, ini definisi yang cukup terkenal ya, dalam kitab beliau, kalau tidak salah kitab Al-Ubudiyah, ya, kitabnya. Al-ibadah ismun jami'un. Ibadah itu adalah nama yang mencakup, menghimpun likulli ma yuhibbullahu wa yarda, bagi setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, minal aqwal, dari perkataan, wal amal zahira wal batina, dan perbuatan yang zahir dan batin, kalau khauf seperti rasa takut, wal khasyah, yang khasyah juga artinya sama takut, tapi takutnya itu lebih daripada khauf, khasyah. Tawakkul, ya, tawakal, salat, zakat, siyam, wa dzalika min syara'il Islam. Ya, jadi ibadah ini memberikan gambaran yang benar ya tentang makna ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sebatas ritual, sholat gitu, saum, zikir, doa, bukan hanya itu, tapi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh orang yang beriman harus bernilai ibadah. Ya, jadi ismun jami'un, kata yang menghimpun seluruh yang dilakukan oleh orang itu yang mendatangkan atau menyebabkan cinta dan keridhaan Allah, yang membuat Allah ridha. Makanya harus sesuai syariat, dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan melakukan hal-hal yang mubah, yang halal. Karena kan amal manusia itu nggak akan keluar dari 5 hukum, ya, hukum taklif itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang wajib dan sunnahnya dia lakukan, ya, haram, makruh dia tinggalkan, ya, dan mubah dilakukan, ya, ataupun ditinggalkan bebas, itu pilihan.
Jadi kalau aktivitas manusia itu mentaati ya sesuai hukum taklifi yang 5 tadi itu, berarti dia berada dalam ibadah. Makannya jadi ibadah gitu ya. Apalagi diiringi dengan niat. Dengan makan, dengan tidur ya supaya memiliki kekuatan ya fisiknya untuk kemudian digunakan untuk ibadah. Ya kan, untuk thalabul ilmi dan sebagainya. Jika semua aktivitasnya itu menjadi ibadah, maka menjadi slogan kan, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita itu seluruhnya adalah ibadah. Wa bidzalika marallahu jami'an nas wa khalaqahum kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu Allah memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka laha untuknya, maksudnya untuk ibadah tujuannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di situ liya'buduni. Di situ ada domir anak ya. Kadang kan dibacanya liya'buduni, bukan liya'buduna. Kalau liya'buduna itu enggak ada domir anak. Kalau liya'buduni itu asalnya ada iya, cuma dihilangkan. Ya, iya mutakalim, domir anak. Gitu, dihilangkan tapi kemudian kasrohnya tetap liya'buduni. Jadi agar mereka beribadah kepadaku. Ya ada ku-nya. Di situ maknanya. Ya, nah, wa makna ya'budun yuwahhidun, makna ibadah itu adalah tentu dengan mentauhidkan Allah. Karena tadi ya syarat diterimanya ibadah adalah dengan ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Nah, ini dalam ayat-ayat lain juga sama ya dijelaskan maknanya ya. Fa'buduni ya. Nah, di sini kemudian dijelaskan makna ibadah macam ibadah. Ya ada dua ya kata beliau, ibadah kauniyah dan ibadah syariah. Nah, kalau ibadah kauniyah ini untuk seluruh alam, ya, seluruh makhluk. Ya, jadi ibadah umum lah ya, ibadah secara umum, ibadah kauniyah. Ya, karena kan langit dan bumi ya dan semua yang ada di situ itu ibadah. Atau maksudnya menjadi hamba. Posisinya mereka sebagai hamba yang tunduk dan patuh atas semua ketentuan Allah. Ya, itu oleh Allah ditentukannya begini ya begini, maka dia hanya menerima saja. Ya, tidak bisa menolaknya. Ya kan, kita dilahirkan dari orang tua siapa, lahir di mana, gitu ya. Kemudian dengan rupa seperti apa itu kan tidak bisa menolak. Jadi posisinya sebagai hamba, semua makhluk sama. Itu ibadah kauniyah secara umum. Ya, karena kan dalam ayat in kullu man fis samawati wal illa ati rahmani abda. Tidaklah setiap yang di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Semuanya hamba Allah. Itu ibadah kauniyah secara umum. Nah, kedua ibadah syariah. Nah, kalau ibadah syariah ini berdasarkan pilihan manusia. Ada yang melakukannya dan ada yang tidak. Ya, khudu li amri ta'ala syar'i. Ini khusus bagi orang-orang yang taat. Nah, misalnya dalam ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna dan seterusnya. Itu hamba-hamba Allah yang Rahman, diamba khusus ibadah secara khusus. Gitu ya. Wa 'adzamu ma amara Allah bi tauhid wa ifradullah bil ibadah. Dan yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah dari tauhid adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Nah, jadi karena inti tauhid itu adalah ibadah. Karena kalau kita lihat dari perkataan para rasul, semuanya adalah menyuruh untuk hanya beribadah kepada Allah. Ya, tidak sebatas meyakini Allah satu-satunya pencipta dan seterusnya.
ya, tapi beribadah kepada Allah secara semata. Itu ya. Nah, tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat tuh insyaallah sudah dibahas ya. Baik, sampai situ ya untuk pembahasan kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.